Cara zikir jahar. Bagaimanakah aku memulai zikir? Bagaimana ya? Cara zikir jahar, suara terdengar dimulai dengan ucapan la dari bawah pusar, lalu memanjangkan dan menariknya sampai ke otak di kepala. Setelah itu mulai dengan hamzah ilaha dari otak dengan membayangkannya dan menurunkannya sampai ke pundak sebelah kanan. Setelah itu mulai dengan hamzah illallah dengan membayangkannya dari pundak sebelah kanan dan memanjangkannya, lalu menurunkan ke dada hingga sampai ke hati sanubari bagian kiri di bawah tulang rusuk. Sebaiknya menghujamkan lafaz jalalah atau Allah dengan keras, dengan kekuatan nafas yang tertahan dan tertuju kepada hitamnya hati, sehingga panasnya zikir terasa oleh seluruh badan. Maka akan terbakar unsur yang buruk di dalam badan, sedangkan bagian badan yang baik disinari oleh cahaya jalalah Allah. Kemudian cahaya ini melingkupi ke seluruh tempat, lataif atau latifah. Pasal kedua, Miftah Sudur tentang cara zikir, betul? Oke. Setelah saya mengamati, membaca kitab Miftah Sudur, ternyata cara untuk mengoptimalkan zikir kita itu tidak hanya ada dalam pasal 2. Maka saya membuat slide yang berikut adalah tentang cara zikir yang berkualitas. Kelihatan? Pasal ini merupakan, slide ini merupakan gabungan dari pasal 1, pasal kedua, pasal ketiga, pasal keempat sampai dengan pasal ke-6. Ceritanya tentang bagaimana cara berzikir. Karena kalau dilihat tadi pasal 1 ada nggak cara berzikir? Hah? Ada nggak? Ya, bolehlah. Pasal 3 ada nggak? Belum dibaca. Pasal 4 belum dibaca. Setelah saya ambil comot, saya membuat satu slide sendiri, tapi terkait dengan pasal kedua, cara zikir yang berkualitas. Ini merupakan intisari dari Miftah Sudur yang 6 pasal. Kita buka di sini aja ya. Oke. Jadi semuanya kitab Miftah Sudur, tidak ada tulisan dari kami. Oke. Pertama, bagaimana syaratnya? 1. Untuk mendapatkan faidah zikir yang sempurna, kita diwajibkan mendapatkan talqin zikir dari seorang mursyid atau yang mewakilinya. Seperti disebutkan, wa kana dzikru la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin. Ini ada dalam pasal ke-4. Ya. Zikir tidak akan berfaedah sempurna kecuali dengan talqin. Ada pertanyaan, bagaimana dengan zikir teman-teman yang ada, yang mereka pada nggak ditalqin? Apakah mendapatkan pahala? Ya, tetap. Di sana ada 2 zikir. 1, zikir hasanah. Yang kedua, zikir qurbah. Kalau zikir hasanah itu adalah zikir yang arahnya kepada pahala. Hal ini banyak dilakukan oleh umat Islam. Tetapi ada zikir yang kedua, zikir qurbah. Zikir yang sifatnya dilakukan bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala, tetapi juga untuk qurbah, kedekatan diri kepada Allah. Yang qurbah ini syaratnya harus mendapatkan talqin zikir. Mengambil ijazah talqin harus melalui orang yang berhati bersih. Ada nggak di pasal 1? Ada. Min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Ya. Kemudian harus dengan wudu yang sempurna. Wa syara'ituhu ayyakuna dzakiru ala wudu'in tammin. Harus wudu dulu. Bagaimana kalau sudah batal? Baiknya wudu. Bagaimana kalau batal lagi? Sebaiknya wudu lagi. Bagaimana kalau memang lanjutin aja lah zikir tanpa wudu? Ya silahkan, nggak apa-apa.
Tetapi para sahabat mengatakan wasyara'ituhu ayyakuna dzakiru ala wudu'in tamin. Syaratnya orang tersebut dengan wudu yang sempurna. Sahabat menerima talqin? Ya, ini sudah ada dalam pasal ke-1 yang tadi. Bagaimana cara zikir jahri? Saat mengucapkan kalimat la, secara bersamaan kita membayangkan menarik energi mulai dari bawah pusar sampai dengan otak di bagian kepala. Jadi menarik energi. Maaf ya, ini bukan talqin. Ya, takutnya jadi gosip baru. Tiket center tuh ada talqin. Maaf, saya cuma nunjukin aja. Boleh nggak saya ngejelasin kayak gitu? Ya orang saya baca terjemahan. Salahin pakar sahabat kalau saya nggak boleh terjemahin. Orang boleh diterjemahin. Jadi caranya adalah wa kaifiyatuhu ayyabtada dzakir biqaulillah. Caranya adalah ketika mengucap kalimat la, itu ditarik min tahti surra, dari bawah pusar, dan ditarik hatta yantahiya ila dimag, sampai otak fil ra'si. Itu caranya. Jadi bagaimana Pak kalau ada orang menjelaskan seperti ini? Boleh dalam rangka bayan menjelaskan, bukan talqin. Kenapa? Para sahabat sendiri menuliskan ini di dalam kitab Sudur. Ketika hal itu boleh diterjemahkan, maka boleh kita sampaikan, kan? Boleh, asal tidak bertujuan ya. Kemudian bagaimana saat mengucap ilah? Wa yaqtadi ba'daha bi hamzati ilahin min ad-dimagh bin takhayyul. Ya kan? Saat mengucapkan ilaha sampai dengan dari otak, kemudian wayan zilu biha hatta yantahiya ila katfihi al-yumna. Itu sudah biasa. Ya, satu guru satu ilmu. Ya, saya lewatkan saja. Cara zikir. Bagaimana selanjutnya cara zikir? Disebutkan ghammid ainaika. Ini dalilnya, dasar hukumnya, hadisnya yang memerintahkan kita saat zikir memejamkan mata, itu perintah Nabi. Sekali lagi, bukan perintah Abah Anom, bukan perintah pangar sahabat, tetapi perintah asal dari perintah memejamkan mata itu perintah Nabi. Ketika Nabi berkata, ghammid ainaika, pejamkan kedua mata. Ya, pejamkan mata. Faqala la ilaha illallah ta'ala tabarrat muhammidan ainaihi rafi'an sautahu wa ali yasma. Zikir itu dengan tekanan kuat dan suara yang ke dalam. Saya tanya, zikir itu ditujukan untuk pribadi atau untuk orang lain? Untuk pribadi. Penyakit yang disembuhkan penyakit luar atau penyakit dalam? Maka zikirnya harus keras ke dalam. Zikir itu enggak pakai mic aja jadi kencang. Kalau nggak pakai mic ya nggak kedengeran. Wa ayyal qura bi darbin syadidin wa sautin qawiyyin, bi darbin syadid, darbin syadid, dengan pukulan. Kata-kata darb itu tidak harus pukul pakai tangan. Wa ayyal qura bi darbin syadidin, kata-kata darb itu bisa tendangan. Kalau dalam bahasa Arab, ya kan? Darb kasaro, tendangannya itu seperti bukan tendangan pisang, itu bakal maus. Seperti apa, peluru kendali, roket, saya soro, seperti itu. Kata-kata darb itu bukan selalu berarti pukulan tangan, enggak. Darab Zaidun amran, mukul, enggak begitu. Kata-kata darb juga bisa berarti tendangan. Kata darb itu bisa sesuatu yang menekan dengan keras. Darbin syadidin. Dan wasautin qawiyyin, suara yang kuat, bukan suara yang melengking. Ya, bukan suara yang melengking. Wasautin qawiyyin, dengan suara yang kuat. Nah, nanti kita akan lihat. Mengapa zikir harus kuat? Ya, karena Allah menyerupakan hati dengan batu, dan kerasnya hati hanya bisa dihancurkan dengan